Selamat siang, perkenalkan nama saya Stefan Litatia, mahasiswa dari Universitas Negeri Manado, jurusan Matematika, Prodi Pendidikan Matematika. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi himpunan, dan di dalamnya juga ada soal serta pembahasannya. Baiklah, langsung saja kita masuk. Mengenai himpunan, pasti sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman sekalian. Dan sebelum masuk, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek atau kelompok yang mempunyai satu atau lebih kesamaan, yang dengannya dapat dibedakan dengan kelompok objek atau kelompok lain. Berikutnya lambang himpunan. Suatu himpunan biasanya diberi nama dengan huruf kapital, seperti A besar, B besar, X besar, Z besar, dan sebagainya. Anggota himpunan ditulis di antara tanda kurung kerawal, dan antara anggota yang satu dengan lainnya dipisahkan dengan tanda koma. Berikutnya himpunan semesta. Himpunan semesta didefinisikan sebagai himpunan yang memuat semua anggota ataupun objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta disimbolkan dengan S besar. Sebagai contoh, misalkan A sama dengan himpunan 3, 5, 7, 9. Maka kita bisa menuliskan himpunan semesta yang mungkin adalah E sama dengan himpunan bilangan ganjil, atau E sama dengan himpunan bilangan asli, atau E sama dengan himpunan bilangan caca, atau E sama dengan himpunan bilangan real. Tetapi kita tidak menuliskannya sebagai E sama dengan himpunan bilangan prima, karena ada angka 9 yang bukan termasuk bilangan prima. Apa itu himpunan kosong? Himpunan yang tidak mempunyai anggota dinamakan himpunan kosong. Ditulis dengan tanda kurung kerawal, dengan di dalamnya tanpa ada anggota, atau bisa dengan F. Contoh, A sama dengan himpunan Y, di mana Y kuadrat tambah 9 kurang dari 0, maka Y real. Karena akar dari negatif tidak ada, maka A sama dengan kosong. Selanjutnya himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian B, jika setiap anggota A juga anggota B dan dinotasikan A subset B atau B subset A. Sini ada contoh soal. P sama dengan himpunan 1, 2, 3, Q sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Maka P subset Q atau Q superset P. Jika ada anggota A yang bukan anggota B, maka A bukan himpunan bagian dari B dan dinotasikan dengan A bukan anggota B. Dengan contoh soal, Q sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, sedangkan R sama dengan himpunan 4, 5, 6. Maka R bukan anggota Q. Selanjutnya operasi himpunan. Yang pertama yaitu irisan. Irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Irisan antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda seperti berikut. Di sini ada contoh soal. A sama dengan himpunan ABCDE, sedangkan B sama dengan himpunan BCEGK. Maka A iris B sama dengan himpunan BC. Yang kedua adalah gabungan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota dari anggota himpunan A dan himpunan B. Gabungan antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda seperti berikut. Dengan contoh soal, A sama dengan himpunan ABCDE, dengan B sama dengan himpunan BCEGK. Maka A gabung B sama dengan ABCDEGK. Selanjutnya ada selisih. A selisih B adalah himpunan dari anggota A yang tidak memuat anggota B. Selisih antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda seperti berikut. Dengan contoh soal,
A sama dengan himpunan ABCDE, sedangkan B sama dengan himpunan BCEGK. Maka A selisih B sama dengan himpunan AD. Yang keempat di sini ada komplemen. Komplemen dari suatu himpunan adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan universal atau semesta pembicaraan, kecuali anggota himpunan tersebut. Komplemen dari A dinotasikan seperti A pangkat C, sehingga dibaca A komplemen. Yang contoh soal, A sama dengan himpunan 1, 3, 5, 7, 9, E sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka A komplemen sama dengan himpunan 2, 4, 6, 8, 10. Berikutnya diagram Venn. Himpunan dapat dinyatakan dalam bentuk gambar yang dikenal sebagai diagram Venn. Diagram Venn diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris pada tahun 1834 sampai 1923. Ia bernama John Venn. Dalam membuat diagram Venn yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, himpunan semesta atau dengan simbol S besar digambarkan sebagai persegi panjang atau persegi, sedangkan anggota-anggotanya digambarkan dengan noktah. Yang kedua, setiap himpunan yang dibicarakan selain himpunan kosong ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Yang ketiga, jika satu himpunan anggotanya terlalu banyak atau tak berhingga, maka noktanya tidak perlu digambarkan. Di sini kita masuk pada soal. Soal yang pertama yaitu, misalkan A sama dengan himpunan ABC, nyatakan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. Berikan argumentasinya. Di sini ada pembahasan soal nomor 1, di mana di pernyataan A benar karena memang B merupakan anggota himpunan A. Tetapi pernyataan di bagian B salah karena B merupakan anggota suatu himpunan, bukan himpunan. Dalam hal ini ingat baik-baik bahwa simbol subset merupakan simbol untuk menyatakan himpunan bagian. B subset A dibaca B himpunan bagian dari A, padahal kita tahu bahwa B bukan himpunan. Sedangkan pernyataan C salah. Analog dengan pernyataan B bahwa himpunan B adalah suatu himpunan, bukan anggota himpunan. Sedangkan pernyataan D benar, karena memang himpunan yang beranggotakan B itu merupakan himpunan bagian dari A. Baiklah, ini ada soal yang kedua. Jika A sama dengan himpunan faktor dari 8, dan B sama dengan himpunan bilangan prima kurang dari 12, maka A iris B sama dengan, di sini yang diketahui yang pertama, A sama dengan himpunan faktor dari 8, sehingga A sama dengan himpunan 1, 2, 4, 8. B sama dengan himpunan bilangan prima kurang dari 12, sehingga B sama dengan himpunan 2, 3, 5, 7, 11. Jadi A iris B adalah anggota yang juga anggota B. Maka A iris B sama dengan 2. Maka A iris B sama dengan himpunan 2. Sekian dari pemaparan materi saya. Terima kasih.